dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran untuk kehidupan pada malam hari ini memang temanya ringan, tetapi ternyata ini juga menjadi problem mendasar, khususnya dalam kasus nikah muda. Kasus nikah muda ini biasanya satu ada persoalan-persoalan psikologis. Jadi kita tidak bicara usia sebetulnya, tetapi masalah kedewasaan. Jadi al-ba'ah yang dijadikan sebagai standar untuk menikah, tadi digambarkan bisa dalam bentuk kesiapan biologis untuk menafkahi lahir dan batin, bisa juga kondisi psikis yang secara kedewasaan bisa menghadapi tantangan, terutama di masa kritis 5 tahun pertama. Nah, siapa saja yang ingin menikah muda atau sedang dalam kondisi nikah muda, atau yang belum paham tentang nikah muda, ini bukan persoalan muda atau tidak muda, tetapi pilihan untuk menjadi dewasa, siap menghadapi tantangan, dan mengerti apa yang sedang dikerjakan. Tapi yang paling penting adalah, berapapun usia pernikahan, semuanya rentan. Ya, banyak kok di masa media sosial begini, kakek nenek cerai gara-gara kembali ke mantan waktu di kampus, hanya gara-gara ya punya forum reuni. Dan kita menghadapi situasi itu. Tapi ini soal bagaimana kekuatan masing-masing membangun visi pernikahan dan menggantungkan kekuatan Allah untuk menjaga, melindungi rumah tangga ini. Ini yang pertama, poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita juga harus melihat kondisi fisik. Karena nikah muda banyak juga berkasus dalam soal komplikasi kehamilan. Kondisi reproduksi perempuan terutama, dan stabilitas emosi. Ini harus juga perempuan terbuka dengan kondisi klinis, kesehatan dirinya dalam hal ini. Sebab usia dengan kondisi postur tubuh misalnya, ya Aisyah usia muda tapi secara fisik Aisyah sudah memiliki kesiapan pada saat itu. Tetapi masalah penundaan kehamilan dan seterusnya, ya juga dasarnya juga karena memang ada hal-hal yang secara syar'i berbeda dengan alasan free child, yang ideologinya free child ini adalah memang kaum LGBT, kaum liwat yang tidak menginginkan adanya keluarga qurrata a'yun atau lahirnya lil muttaqina imaman, atau bangkitnya sebuah peradaban Islam yang mengganggu eksistensi mereka. Selain itu adalah juga masalah ekonomi. Tapi ekonomi tidak bisa hanya dibebankan kepada anak yang baru menikah. Orang tua juga mempunyai kewajiban ini sampai membimbing anaknya eksis secara ekonomi. Tetapi juga tidak bijak kepada anak karena kita tidak tahu usia orang tua sampai kapan. Menafkahi adalah kewajiban laki-laki. Setidaknya mental dan skill untuk menafkahi keluarga secara ekonomi sudah disiapkan. Tapi ini juga menjadi gejala di masyarakat tentang anak orang kaya yang tidak dilatih survival. Ketika orang tua meninggal, keluarga juga kemudian goyah, sementara tidak punya penghasilan yang jelas. Dan ini semua perlu diperhatikan secara seksama, jangan cuma nekat. Ya, semua ada perhitungannya. Juga faktor KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini orang tua sudah harus sejak dini mengajarkan anaknya tentang apa itu rumah tangga dan apa itu KDRT. Dan ini masalah yang membuat seseorang atau perempuan terutama yang menjadi korban KDRT itu dibenarkan untuk mengajukan khulu atau fasakh dalam pernikahannya. Hanya saja kita juga harus mendidik anak perempuan kita agar tidak terlalu mendramatisir atau melatih anak perempuan kita untuk menjadi anak yang sanggup membesarkan bukan cuma rumah tangganya yang bermartabat bersama suaminya, tetapi generasi yang kuat dalam rangka membangun peradaban. Dan yang menjadi titik
penting juga soal perceraian yang terjadi di kalangan anak-anak yang nikah dini. Dan memang penelitian menunjukkan itu, bahwa usia 20 tahun dibanding usia 25 tahun menikahnya, memang 50% tingkat perceraian di usia 20 tahun ke bawah, ya karena mungkin belum matang, ya belum ada persiapan yang cukup, tetapi karena kondisi budaya masyarakat sekitar memang di kampung atau di desanya terbiasa untuk nikah muda. Dengan hasil yang pas-pasan, visi yang juga tidak cukup, sementara usia juga masih terlalu muda. Ini semua juga merupakan pertimbangan-pertimbangan syar'i. Karena antara masalah-masalah keduniaan dengan persoalan-persoalan keakhiratan seharusnya agama melihatnya tidak terpisah. Ini menjadi satu. Ini saja barangkali bahasa dinamika. Sengaja kami memilih bahasa dinamika supaya kami tidak pada posisi misalnya menjudge bahwa nikah muda itu jelek karena buktinya banyak bagusnya, ya. Tidak mengatakan juga harus nikah muda karena masih banyak yang harus dipersiapkan.